Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari Yohanes 6 ayat 22 sampai 24. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Orang Banyak Mencari Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah dalam perikop ini terjadi tepat setelah Yesus dan murid-muridnya pergi ke Kapernaum dengan menggunakan perahu. Orang-orang yang mencari Yesus adalah mereka yang telah melihat Yesus melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Setelah mereka kenyang dengan makanan yang disajikan Yesus dan murid-muridnya, mereka memutuskan untuk bermalam di tempat tersebut. Dan keesokan paginya, mereka mencari-cari Yesus dengan tujuan untuk kembali mendapatkan makanan darinya dan mungkin masih berharap untuk menjadikan Yesus sebagai Raja. Hal ini dapat kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 15. Sikap dan motivasi orang banyak ini menggambarkan kegelapan batin manusia yang seringkali menanggapi mukjizat Allah dengan keegoisan dan keserakahan. Sebab mereka mengikuti Dia untuk mendapatkan apa yang bisa mereka dapatkan dan mereka tidak tertarik untuk menyembah atau menaatinya. Padahal melalui Yohanes 6 ayat 15 kita mengetahui bahwa orang banyak tersebut telah mengalami dan melihat peristiwa supranatural tentang bukti pemeliharaan ilahi atas tubuh manusia. Hal ini dapat kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Namun ketika para murid Yesus meresponi mukjizat tersebut dengan sikap penyembahan yang sepenuh hati, orang banyak justru mencari Yesus dan memaksanya menjadi raja agar mereka tidak kelaparan lagi. Saudara, keserakahan, keegoisan, mencari keuntungan diri sendiri hendaknya tidak menjadi dasar yang paling utama saat mencari Allah. Sebab penyembahan sejati dalam bentuk bersaat teduh, membaca Alkitab, dan berdoa merupakan cara yang dapat kita lakukan saat hati kita rindu untuk mencari hadirat-Nya. Selain itu, penyembahan juga merupakan ekspresi kasih kita kepada Allah serta respon kita akan keagungan kasih-Nya di Kalvari. Dan karena itu, motivasi saat kita mencarinya perlu senantiasa diuji dan dikuduskan dengan kasih Allah yang sejati. Oleh sebab itu, marilah dengan tekun kita memeriksa hati dan pikiran kita dengan jujur di hadapan Allah saat kita hendak beribadah bersama, bersaat teduh atau melayaninya. Sehingga hati kita murni, kudus, dan suci di hadapannya senantiasa. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana kondisi hati kita saat ini? Apakah saat kita beribadah atau berdoa atau bersaat teduh, kita datang ke hadirat-Nya dengan hati yang penuh kerinduan untuk mencari dan menyembah Allah? Jika saat ini Roh Kudus menyingkapkan motivasi yang salah dalam diri kita, marilah dengan jujur kita mengakuinya di hadapan Allah. Dan percayalah bahwa Roh Kudus akan menolong kita untuk senantiasa mengoreksi diri dan memiliki hati yang semakin murni di hadapan-Nya.
demikian renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan di dalam kehidupan kami. Sungguh besar kasih dan anugerah-Mu, sungguh besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Karena kami dapat melihat bahwa bahkan sampai pagi hari ini Engkau terus membentuk kami Tuhan, Engkau terus menyempurnakan kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, di dalam proses perjalanan kami bersama dengan Engkau, kami dibentuk semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Mari terus uji hati kami Tuhan, mari terus koreksi batin kami Tuhan, sehingga kami rindu Tuhan, karena kami rindu hati kami Tuhan dapat terus dijadikan murni Tuhan, tulus di hadapan-Mu, sehingga dapat senantiasa memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan, semua aktivitas yang akan kami kerjakan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, yang kami percaya Allah akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.